karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata keempat-empat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur, dan Paulus dia itu nabi. Itu contoh, tidak pernah Yesus berkata aku adalah nabi, tetapi dia berkata aku adalah anak Allah. Jadi kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kami dari umat Kristiani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati saudara kita, pembicara dari umat Kristiani, Bapak Pendeta Luga Tambunan, dan juga Bapak Pendeta Johannes Tampu Bolon. Juga yang kita hormati pembicara dari pihak Muslim, Ustadz Haji Insan LS Mokoginta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan pendengar yang saya muliakan. Pertama sekali, saya secara pribadi sangat mengapresiasi acara dialog yang semacam ini, yang menurut hemat saya, kegiatan dialog ini sudah lama sekali tidak pernah dibudayakan oleh masyarakat kita, dialog lintas agama. Dan mudah-mudahan kita yang menghidupkan kembali tradisi ini untuk kemudian diikuti oleh generasi kita yang lain. Al-Quran sendiri memang memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa membudayakan dialog. Dan dialog itu salah satu perintah Allah, dan juga salah satu metode, salah satu cara untuk menyampaikan misi-misi kita. Al-Quran sendiri yang berjumlah 6.236 ayat kurang lebih, hampir sepertiga berbicara tentang dialog. Apakah itu dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan para nabi, dialog nabi dengan para orang tua dan anaknya, dialog nabi dengan umatnya, itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, salah satu dialog yang dianjurkan dalam Al-Quran ini adalah kita berdialog dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang ahli kitab, terkecuali dengan cara yang terbaik, bukan baik. Al-Quran memerintahkan bukan baik, tetapi harus dengan cara yang terbaik. Kalau sudah terbaik ini dalam segala aspek, pilihan materinya, maudhu yang dibicarakan, susunan katanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Karena dialog ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kebenaran. Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada kebenaran, kepada Islam. Dengan cara apa kita mengajak mereka? Yang pertama, kata Allah, bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, dengan memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang berguna, yang bermanfaat, yang mudah dicerna. Dan yang ketiga, kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog atau berdebat dengan mereka, tetapi dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi dialog itu sebetulnya dalam Islam, Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, merupakan perintah agama yang harus dibudayakan. Bahkan Allah sendiri ketika hendak menciptakan manusia ini, dialog dulu dengan malaikat. Nah, Allah itu dialog dengan malaikat. Karena cara-cara dialog itu adalah cara yang paling efektif. Oleh karena itu saya melalui mimbar ini, melalui forum ini mengingatkan kita semua, memang dialog itu tujuannya bukan mencari menang kalah. Ya, dialog itu bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tetapi dialog itu sebuah sarana kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk dakwah. Itu makanya dakwah dalam pandangan agama Islam, Pak Tambunan, dakwah itu tujuannya adalah mengajak. Begitu juga Pak Tampu Bolon ceramah. Saya tadi membayangkan Bapak berdua ini
mempresentasikan materinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas. Justru malah terbalik, yang paling banyak bicara Alkitab malah Pak Insan dari Muslim. Itu yang kita harapkan tadi. Saya pun pengen tahu banyak, tapi sudah terlanjur beliau tadi mempresentasikan dengan gaya retorika, gaya ceramah, ya apa boleh buat ya. Saya tadi berharap dialog ini dengan cara-cara yang ilmiah, tidak dengan ceramah, tapi menggunakan dalil. Ada dua dalil yang bisa kita pakai. Pertama, dalil nakli, teks atau konsep. Yang kedua, dalil akli, akal atau logik. Dua hal ini bisa menangkap kebenaran yang sedang kita diskusikan hari ini, yang mengambil tema siapa itu Yesus, Tuhan atau Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, agar tidak terkesan mengulang materi yang sudah disampaikan pembicara terdahulu, saya akan masuk kepada materi yang lain dengan tema yang sama. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu.